Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fauzi Duansyah dengan nomor induk mahasiswa 6320058, di mana di video ini sebagai bukti pengumpulan tugas pertemuan 6 manajemen keuangan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen persediaan. Mohon disimak videonya sampai selesai. Pengertian persediaan. Persediaan adalah bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi, tergantung jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Masalah pengendalian persediaan merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi perusahaan. Pada kebanyakan perusahaan, persediaan merupakan bagian besar yang tercantum dalam neraca. Persediaan yang terlalu besar maupun terlalu kecil dapat menimbulkan masalah-masalah yang pelik. Masalah ini akan menjadi besar apabila tidak diatasi. Nah, manajemen persediaan yang efektif dapat memberikan sumbangan kepada keuntungan perusahaan. Nah, ada pula alasan kenapa persediaan ini merupakan elemen utama dari modal kerja. Alasan pertama ialah jumlah persediaan paling besar dibanding dengan modal kerja lainnya. Lalu alasan yang kedua, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Lalu yang terakhir, karena tingkat likuiditasnya yang paling rendah. Macam-macam persediaan. Nah, sebenarnya macam-macam persediaan ini tergantung kepada sektor perusahaannya. Ada dua jenis perusahaan, yang pertama perusahaan dagang dan juga perusahaan industri. Nah, kalau perusahaan industri ini dibagi menjadi 3 jenis persediaan, seperti persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, maupun persediaan barang jadi. Nah, kalau perusahaan dagang ini hanya satu jenis, yaitu persediaan barang dagangan. Nah, persediaan barang dagangan ini hanya menjual barang dagangan itu sendiri, tergantung perusahaannya menjual apa. Seperti contoh, misalnya ada warung yang menjual berbagai bahan baku seperti telur, beras, minyak, dan lain-lain. Nah, telur, beras, minyak ini, dan lain-lain ini tidak bisa diubah menjadi bahan dalam proses maupun barang jadi. Lalu, ada pula perusahaan industri yang ada 3 macam tadi. Yang pertama, persediaan bahan baku. Nah, persediaan bahan baku ini mengacu kepada barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Dengan kata lain, mereka adalah bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai barang. Nah, bahan baku ini misalnya seperti telur dan mentega yang digunakan untuk membuat produk untuk toko roti. Nah, biaya bagian persediaan ini dilaporkan sebagai persediaan bahan baku di neraca perusahaan. Lalu, jenis yang kedua ada persediaan barang dalam proses atau yang disebut juga dengan barang setengah jadi. Nah, persediaan barang dalam proses ini mengacu kepada barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi. Nah, contoh jenis ini termasuk coklat yang masih membutuhkan lapisan gula di pabrik coklat. Lalu contoh berikutnya ada sepatu yang belum diwarnai, dan juga contoh lain seperti minyak esensial yang belum dikemas dalam botol oleh produsen kesehatan. Lalu yang terakhir ada persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi ini mengacu kepada produk atau persediaan yang siap dijual oleh perusahaan. Nah, barang-barang ini telah menyelesaikan siklus produksi tadi. Nah, barang jadi ini sebelumnya terdiri dari bahan baku dan juga bahan setengah jadi tadi. Jadilah barang jadi. Nah, contoh persediaan barang jadi ini seperti roti yang udah dipanggang di toko roti yang udah siap dijual. Lalu contoh lain ada kaos yang sudah jadi oleh perancang pakaian. Dan contoh lain lagi ada rumah yang sudah selesai dibangun oleh kuli, atau yang disebut juga dengan pembangun rumah. Faktor penentu besarnya persediaan. Ada pula faktor-faktor yang menentukan besarnya persediaan, khususnya persediaan bahan baku ya. Faktor yang pertama ialah lead time,
yaitu lamanya masa tunggu bahan yang dipesan datang. Misalnya nih, kalau kita membeli barang online di e-commerce, nah kita pasti menunggu beberapa hari atau beberapa minggu ini untuk barangnya sampai ke kita. Nah, misalnya barangnya ini sampai 6 hari lah. Nah, 6 hari itulah yang disebut dengan lead time atau lama masa tunggunya bahan yang kita datang. Lalu faktor yang kedua ada frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Misalnya, si A menggunakan bahan baku sejumlah 1000 pieces selama satu periode. Nah, 1000 pieces itulah yang akan menjadi penentu besarnya persediaan. Lalu faktor yang ketiga ada jumlah dana yang tersedia. Nah, jumlah dana juga menjadi penentu seberapa besarnya persediaan di gudang. Semakin punya banyak uang atau dana, maka semakin banyak persediaan barang di gudang tersebut. Lalu faktor yang keempat ada daya tahan bahan persediaan. Nah, seberapa lama persediaan bahan baku itu mampu bertahan, itulah yang akan membuat persediaan semakin besar. Misalnya, barang A ini mampu bertahan selama 3 bulan, lalu barang B ini hanya mampu bertahan selama 2 bulan. Otomatis, maka barang A ini yang stoknya paling banyak di gudang dibandingkan dengan barang B. Seperti itu. Biaya persediaan optimal. Biaya persediaan optimal ialah biaya yang terjadi ketika total biaya mencapai titik minimum. Nah, dalam manajemen persediaan, terdapat berbagai jenis model yang dapat digunakan untuk perencanaan dan pengawasan. Dari berbagai model itu, perusahaan dapat memilih satu ataupun beberapa model yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah, dalam pengelolaan persediaan bahan baku sendiri itu, ada 2 jenis biaya yang dipertimbangkan untuk menentukan jumlah persediaan yang paling optimal. Yang pertama ada biaya pesan atau ordering cost, lalu yang kedua ada biaya simpan atau carrying cost. Kita bahas yang biaya pemesanan dulu atau yang disebut juga dengan ordering cost. Nah, biaya pemesanan yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin tinggi frekuensi pemesanannya, maka semakin tinggi pula biaya pemesanannya. Begitupun juga sebaliknya. Biaya ini berbanding terbalik dengan jumlah barang setiap kali pemesanan. Hal ini disebabkan karena semakin besarnya jumlah setiap kali pemesanan dilakukan, berarti frekuensi pemesanan menjadi semakin rendah. Nah, contoh biaya pesan ini seperti biaya pembuatan surat, pembuatan telepon, dan juga fax. Nah, biaya pesan ini meliputi yang pertama ada biaya selama proses pemesanan, lalu biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan, pengecekan bahan, dan penimbangan, lalu biaya penempatan bahan ke dalam gudang, dan biaya proses pembayaran. Lalu, jenis biaya yang kedua ialah biaya simpan atau yang disebut juga dengan carrying cost. Nah, carrying cost ini yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli. Nah, biaya simpan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyimpan persediaan selama periode tertentu agar bahan baku yang disimpan kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, biaya simpan ini bersifat variabel atau berubah-ubah, yang perubahannya tergantung dari jumlah bahan baku yang disimpan. Nah, contoh biaya simpan ini seperti sewa gedung, premi asuransi, dan biaya keamanan. Nah, biaya simpan ini meliputi yang pertama biaya sewa gudang, lalu biaya pemeliharaan bahan di gudang, biaya modal, lalu biaya asuransi, dan juga biaya usahaan barang dan biaya penurunan kualitas. Economic Order Quantity atau yang disebut juga dengan EOQ. Nah, EOQ ini adalah rumus yang digunakan di suatu perusahaan untuk mengatur persediaannya, entah itu jumlahnya ataupun berapa kali ordernya. Itu yang disangkut pautkan dengan EOQ. Nah, adanya EOQ ini dapat mengatasi barang yang menumpuk
yang dikelola oleh suatu perusahaan. Nah, kalau barang menumpuk ini maka akan menjadi sebuah kendala bagi perusahaan tersebut, seperti kendala meningkatnya total cost production, lalu mengurangi kualitas bahan baku tersebut yang sampai ke konsumen. Lalu masalah yang terakhir ialah juga jika menumpuk, takut barangnya ini rusak maupun hilang. Nah, ada pula rumus menghitung IOQ ini sebagai berikut nih. Akar 2 dikali R dikali S per P dikali I. Nah, R-nya ini ialah jumlah atau dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode. Lalu S-nya ini ialah biaya pesanan setiap kali pesan. P-nya harga pembelian per unit yang dibayar. Nah, I-nya ini biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Nah, biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari nilai persediaan. Nah, adapun contoh soalnya seperti ini. Nah, biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40% dari nilai persediaan di gudang. Nah, biaya pesanannya adalah 15 juta setiap kali pesanan. Nah, jumlah material yang dibutuhkan selama setahun atau satu periode ini sebanyak 1.200 unit dengan harga sejuta per unitnya. Hitunglah IOQ-nya tersebut. Nah, diketahui dulu bahwa R-nya ini ialah 1.200, S-nya 15 juta, P-nya 1 juta, I-nya 0,40. Nah, jawabannya ialah seperti ini. Dimasukin angka-angkanya tadi, 2 dikali 1.200 dikali 15 per 1 dikali 0,40. Nah, 15 juta dan sejutanya ini nolnya dicoret agar hasilnya seimbang. Hasilnya adalah akar 90.000. Nah, berarti hasilnya 300 unit. Ini berarti bahwa cara pembelian yang paling ekonomis ialah pembelian bahan sebanyak 300 unit sekali pemesanan. Jadi kebutuhan material sebanyak 1.200 unit selama satu tahun. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 300 unit sekali pesan. IOQ dengan safety stock. Nah, jika sebuah perusahaan ini menetapkan safety stock, maka IOQ-nya harus dijumlah dengan safety stock. Nah, safety stock ini adalah jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang. Nah, jika sebuah perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang atau safety stock, maka jumlah barang yang ada di dalam gudang itu rumusnya IOQ ditambah safety stock. Setiap kali jumlah persediaan mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli sebesar IOQ. Nah, adapun contohnya seperti perhitungan IOQ yang tadi, hitunglah besarnya jumlah barang yang ada di gudang bila ditetapkan safety stock sebesar 25. Nah, hasilnya seperti ini, ditambahin IOQ ditambah safety stock. IOQ yang tadi kan hasilnya 300. Nah, safety stocknya 25. Jadi hasilnya 325 unit. Demikianlah penjelasan saya mengenai manajemen persediaan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ada penjelasan yang kurang dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.